Berkenaan dengan babi, fahamilah sesuai dengan batasan yang Al-Quran firmankan. Al-Quran menyatakannya sebagai najis. Berdasarkan ini, jika Anda menelusuri lebih dalam perihal najis, maka tidak akan ada kaitannya dengan sisi kesehatan. Karena jika kita memperdebatkan sehat atau tidaknya, banyak juga hewan yang tidak haram namun berbahaya bagi kesehatan. Dengan begitu, Anda akan terperangkap dalam keraguan. Orang akan berdalih, toh jika kita memakan lemak ini dan itu dapat membahayakan jantung juga. Atau akan mengatakan, tidaklah mengapa jika memakan dagingnya saja, karena yang berbahaya lemaknya kan? Perdebatan seperti ini sifatnya tambahan. Alhasil, Al-Quran menyatakan daging babi sebagai najis. Arti dari najis adalah terdapat beberapa kebiasaan yang buruk. Dan larangan muncul disebabkan adanya kebiasaan buruk tersebut. Setelah melalui penelitian, saya dapat mengetahui dua hal yang kebenarnya otentik. Pertama, di antara hewan-hewan, homoseksual paling banyak ditemukan pada babi. Poin kedua adalah, bila merasa perlu, babi dapat memakan anaknya sendiri. Padahal babi bukanlah pemakan daging, yakni babi dapat memakan anaknya yang sudah mati. Dua kebiasaan ini sangatlah buruk. Berkenaan dengan kebiasaan buruk yang kedua ini, saya tahu ketika suatu hari timbul masalah dalam bidang pertanian, yakni bagaimana membunuh hama babi. Telah dilakukan penelitian di Amerika dan diusulkan suatu obat, yakni jika obat tersebut diberikan kepada anak babi, maka ia akan mati, atau bakteri suatu penyakit rasanya. Saya kurang pasti. Oh iya, dengan penyakit. Jika disuntikan bakteri penyakit pada anak babi, maka anaknya itu akan mati, dan babi terbiasa memakan anaknya yang sudah mati. Setelah dimakan, lalu penyakitnya akan menular, dan ketika satu babi mati, lalu babi lainnya akan memakannya. Ini merupakan kebiasaan kotor yang bertentangan dengan kebiasaan rutinnya sendiri, yakni hewan pemakan tumbuhan malah memakan bangkai saudaranya, yang mana sangat dilarang dalam Al-Quran. Menurut hemat saya, larangan untuk mengkonsumsi babi didasarkan pada kebiasaan buruknya dan disebabkan oleh kenajisannya. Suatu ketika, pada tahun 1956, terjadi perdebatan mengenai topik ini di University of London. Saat itu kita tengah duduk di coffee room pada waktu istirahat dari kuliah. Ada banyak mahasiswa dan mahasiswi yang duduk saat itu. Setelah saya jelaskan perihal ini di hadapan mereka, seorang mahasiswi bertanya, memang apa ruginya jika melakukan homoseksual? Saya jawab, kamu telah membuktikan kebenaran pernyataan saya bahwa orang yang mengkonsumsi babi tidak menyadari bahwa itu merugikan dirinya. Inilah sebabnya kenapa dilarang. Mereka mengatakan bahwa mustahil kebiasaan buruk dari babi dapat berpindah kepada manusia dengan mengkonsumsi dagingnya. Dengan mengatakan, memangnya kenapa? Telah membuktikan bahwa hal itu sedemikian rupa merasuk dalam tubuh orang-orang yang biasa memakan najis, sehingga membuat mereka beranggapan bahwa tidak ada mudaratnya. Inilah pertanyaan yang dimunculkan oleh mereka. Katanya, apa bedanya jika mengkonsumsinya? Toh, orang yang mengkonsumsinya juga dapat menjadi seorang menteri agama dan tidak ada ruginya. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua yang jauh lebih besar dari itu adalah Allah Ta'ala adalah pencipta. Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa tanpa izinku kalian tidak dapat membunuh hewan apapun. Di sini bukan hanya babi. Hewan mendapatkan keistimewaan tersendiri. Untuk itu, ketika kita akan menyembelih hewan yang boleh disembelih, terlebih dahulu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Itu untuk mengingatkan bahwa aku menyembelih hewan ini atas izin dari pemiliknya. Aku tidak berhak mencabut nyawa siapapun sesuka hati. Untuk itu, ketika kita membunuh hewan yang membahayakan, terdapat petunjuk dari Rasulullah, yakni sesuatu yang berbahaya bagi manusia diizinkan untuk dibunuh sampai batas tersebut, dan itu adalah bentuk pembelaan diri. Namun, membunuh hewan-hewan yang tidak patut dibunuh tidaklah disukai oleh Rasulullah. Hadrat Masih Maud alaihissalam pun melarang keras anak-anak melakukan hal itu. Beliau pernah bersabda kepada putra beliau sendiri, kamu tidak berhak untuk membunuh hewan yang diciptakan bukan untuk dikonsumsi. Misalnya, burung gagak atau burung-burung lainnya yang indah. Beliau melarangnya untuk membunuhnya. Pada prinsipnya,
kehidupan adalah milik Allah Ta'ala. Adalah penting untuk menghargai kehidupan dan janganlah mencabut nyawa siapapun tanpa izin dari Allah Ta'ala. Sekarang, jika Allah Ta'ala melarang kita untuk memakan suatu hewan, itu adalah haknya, karena Allah Ta'ala adalah pemiliknya. Namun jika Anda tetap bersikeras memakannya, berarti Anda memaksakan kehendak. Anda melakukannya tanpa izin, bahkan menganggapnya sebagai lelucon, yakni mencuri sesuatu yang bukan haknya. Jika Anda menghindari apa yang dilarang olehnya, berarti segala sesuatu menjadi halal. Anda mengikuti perizinan. Prinsip dasar adalah, apakah si pemilik memiliki hak untuk itu ataukah tidak? Hanya ini pertanyaannya. Apakah Tuhan Maha Pemilik atau tidak? Jika Tuhan mengatakan, silahkan makan ini dan itu, namun aku tidak mengizinkan kalian untuk memakan yang ini, lantas apalah hak kita untuk mengatakan kepada Tuhan, buktikan kepada saya kenapa tidak boleh dimakan? Satu pelarangan ini telah mengajarkan prinsip yang sangat berharga kepada kita, yakni apapun yang kita lakukan, dilakukan atas seizinnya. Dan jika tidak diizinkan, maka harus dihindari. Jika Anda sampaikan ini kepada mereka, maka dapat diketahui bahwa kebanyakan pertanyaan demikian timbul sebagai akibat dari ateisme. Karena mereka tidak meyakini Tuhan. Begitu juga gambaran wujud Tuhan. Mereka beranggapan bahwa kita menghindari daging babi karena kita ragu. Mereka berkata, sebelum alasan pelarangan memakan daging babi dibuktikan secara sains, kami tidak akan meninggalkannya. Sementara alasan kita menghindari daging babi adalah berbeda. Bukan disebabkan karena alasan sains. Meskipun saat ini saya sampaikan bukti sainsnya, lantas mengapa umat muslim yang hidup 14 abad yang lalu menghindari makan babi padahal saat itu belum ada bukti sains? Lalu alasan apa yang membuat mereka menghindarinya? Begitupun suara saya saat ini tidak akan terdengar oleh semua dunia Islam. Untuk itu, pertanyaan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya. Jika ingin membuktikan secara sains, silakan saja, itu terserah mereka. Namun kita menghindari daging babi karena ada perintah untuk menghindarinya. Yang paling penting adalah larangan ini ditujukan juga kepada mereka yang mengkonsumsi daging babi. Sampaikan pertanyaan balik kepada mereka bahwa Islam datang pada urutan ketiga. Paling pertama, Yahudi telah terlebih dahulu melarang daging babi. Nabi Isa pun tidak pernah menghalalkannya. Silahkan buktikan jika Nabi Isa menghalalkan daging babi. Coba jelaskan, kenapa dalam agama Yahudi ini dilarang? Buktikan secara logika. Lalu kita lihat apakah alasannya logis atau tidak. Adapun kami menghindari daging babi karena Tuhan telah melarangnya. Jika mereka ingin menghindarinya dengan terlebih dahulu memahami, maka pertama-tama jelaskan dulu falsafahnya menurut Yahudi. Meskipun tidak ada izin dari Nabi Isa, kenapa kalian menghalalkan sesuatu yang dilarang? Apa wewenang kalian?